Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan. Ini hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwasanya hari Jumat ini dulu pernah mau diberikan kepada umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi umat Nabi Musa berselisih, maka tidak jadi diberikan. Kemudian hari ini pernah juga mau diberikan untuk umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi umatnya Nabi Isa berselisih, maka tidak jadi diberikan. Memang Allah menghendaki hari ini diistimewakan untuk umat yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekaligus memberikan pelajaran kepada umat ini bahwa golongan-golongan yang senantiasa berselisih, umat-umat yang senantiasa berselisih, maka tidak beruntung, tidak layak untuk mendapatkan karunia-karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, hari ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang bersuci dari rumahnya dengan sempurna, kemudian dia berangkat menuju Jumat dengan jalan kaki, tidak naik kendaraan, maka setiap langkahnya akan dihitung seperti ibadah 1 tahun, puasa pada waktu siang, sholat pada waktu malam. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah datangkan pada hari yang mulia ini. Karena di dalam hari yang mulia inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan 2 kerja besar yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah dan dakwah. Ibadah dan dakwah harus dikumpulkan. Hari ini umat dikasih pelajaran bahwa sholat tidak akan diterima kalau tidak ada dakwah, yaitu khutbah. Untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa umat ini punya tugas double melebihi umat-umat yang terdahulu, yaitu ibadah dan sekaligus dakwah. Memuliakan Allah Ta'ala, memang umat-umat yang dahulu pun juga dakwah, tetapi dakwah umat-umat terdahulu beda dengan dakwahnya umat ini. Karena masih ada Nabi, masih ada Rasul. Nabi mati, Nabi wafat, maka diutus Nabi lagi. Nabi wafat, maka diutus Nabi lagi. Sehingga tanggung jawab umat pada waktu itu tidak sebesar tanggung jawab umat ini. Setelah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Maka tanggung jawab umat ini adalah lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu boleh menunggu-nunggu datangnya nabi untuk kebangkitan dakwah, tetapi umat ini tidak bisa menunggu siapa-siapa. Umat ini harus bertanggung jawab
untuk membangkitkan agama, membangkitkan kerja yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Diceritakan dalam beberapa hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kakek kita Adam alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Ini pelajaran buat kita semulaikan Allah taala, supaya pada hari ini kita merenung dan mengingati bahwa kita ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mulia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai keturunan Nabi Allah, kekasih Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ini merasa dekat dengan agama dan dekat dengan perjuangan agama. Kakek kita Adam alaihi salatu wassalam diciptakan bukan di dunia, diciptakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semulaikan Allah taala memberikan peringatan kepada kita dan pelajaran kepada kita, supaya senantiasa kita rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada akhirat, tidak tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pada hari Jumat yang mulia inilah dikatakan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat akan datang pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat seperti ini, orang yang beriman memandang dunia dengan mata yang lain, dengan pandangan yang lain. Dunia ini akan kiamat. Tidak pantas dunia dijadikan cita-citanya, tujuan hidupnya. Cita-cita orang yang beriman adalah negeri akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Bila orang iman menjadikan cita-cita hidupnya adalah dunia ini, maka betul-betul dia telah menyerupai orang-orang yang tidak beriman. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, juga pada hari Jumat yang mulia ini kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk perbanyak membaca salawat pada malamnya dan pada harinya, supaya kita senantiasa ingat akan hubungan yang mulia yang telah dijalin oleh Allah antara kita dengan pimpinan kita, junjungan kita, kekasih kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Kita telah dimuliakan oleh Allah SWT karena kita menjadi umatnya semulia-mulianya Nabi, yaitu baginda Muhammad SAW. Dikatakan dalam satu hadis, ini umat diistimewakan oleh Allah SWT melebihi umat-umat yang terdahulu, karena umat ini telah bertanggung jawab untuk memuliakan Allah Ta'ala. Ini riwayat di dalam Hayatus Sahabah, riwayat dari Taurat, bahwa umat ini, umat baginda Muhammad SAW, diistimewakan oleh Allah SWT, diberi amalan-amalan seperti amalannya para nabi dan para rasul, sehingga pada hari kiamat nanti mereka akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya muka mereka mirip dengan cahayanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat kita berbanyak membaca salawat untuk meningkatkan kecintaan kita pada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat untuk meningkatkan hubungan rohani kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, meneruskan perjuangan beliau dan cita-cita beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada hari Jumat ini kita diperintahkan baginda Nabi untuk membaca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini banyak pelajaran-pelajaran yang pantas kita renungi pada hari yang mulia ini, di mana dalam surat Kahfi ini Allah ceritakan yang kurang lebihnya dilengkapi dengan riwayat-riwayat hadis bahwa umat ini akan menghadapi masalah besar, yaitu Ya'jud dan Ma'jud, yang di suatu kekuatan yang dahsyat yang Allah akan bangkitkan di muka bumi ini. Umat ini tidak akan mampu menghadapi mereka dengan kekuatan materi apapun, tetapi masalah besar ini akan diselesaikan oleh Allah dengan kekuatan iman dan amal umat ini. Maulana Umar Hafidh rahimahullah, beliau mengatakan, ini pelajaran buat kita. Kalau masalah-masalah besar menjelang kiamat, Ya'jud Ma'jud Dajjal saja selesai dengan amalan, selesai dengan doa, bagaimana pula dengan masalah-masalah kecil yang sebelum itu? Tentu semua akan selesai dengan amalan dan